Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fahad Arifin. Saya dari Prodi Ilmu Hukum kelas D dengan NIM 22111000315. Di sini saya akan mengaplikasikan hasil dari yang saya baca, literatur yang saya baca, yaitu tentang asal-usul negara. Yang mana asal-usul negara ini saya membaca dari buku Dr. Isharyanto SH.M.Hum. Di sini mengenai pembahasan ini yaitu adalah transformasinya negara dapat dibagi ke dalam beberapa masa tahap pemikiran. Pemikiran tersebut yaitu diantaranya satu, masa Yunani kuno. Terus yang kedua yaitu masa Romawi kuno. Nomor 3, abad pertengahan. Nomor 4, abad Renaissance. Kelima yaitu masa Aufklärung. Yang keenam, berkembangnya teori kekuatan. Yang ketujuh, masa teori positivisme. Nomor 8 yaitu yang terakhir, masa teori modern. Berikut disajikan pembahasan pemikiran mengenai asal-usul negara dalam masing-masing periode secara ringkas. Yang pertama yaitu masa Yunani kuno. Menurut Socrates, masa ini yaitu adalah negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri, melainkan negara adalah jalan susunan objektif yang berdasarkan hakikat manusia. Manusia saling membutuhkan, manusia saling bergaul, manusia saling tolong-menolong. Oleh karena itu, tugas negara adalah melaksanakan hukum. Hukum hanya hukum yang objektif, mengandung keadilan bagi umum, dan tidak semata-mata melayani kebutuhan penguasa yang oknum-oknumnya silih berganti. Bukan halnya hukum cuma berlaku pada orang-orang bawah, melainkan yang bercuan juga bisa dikenakan hukum, seperti itu. Dalam pandangan Socrates, dengan berjalannya hukum dan pemerintahan mempunyai efek untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum. Menimbulkan tiga keadaan ataupun tiga sebab atau akibat. Itu yang pertama yaitu seseorang akan melukai orang tuanya. Terus yang kedua, seseorang akan melukai gurunya. Yang nomor tiga adalah mengingkari janji yang telah dibuat dirinya sendiri. Oleh sebab ketidakpatuhan ini akan mendorong perilaku berbohong yang akan membahayakan negara secara keseluruhan. Socrates menentang pendapat Glaucon yang mana mengatakan bahwa secara kodrati manusia memang senantiasa berbuat tidak adil dalam pergaulan dengan sesama. Menurut Socrates juga, manusia mempunyai kekuatan untuk menghindari perilaku salah atau menyalahkan orang lain, dan akan segera mengambil faktor penentu lain untuk memperoleh kemanfaatan dalam berhubungan dengan orang lain. Dan komitmen ini tidaklah tercantum dalam aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Terus yang nomor 2 yaitu adalah masa Romawi kuno. Dalam perkembangan ini atau dalam masa ini, bangsa Yunani yang besar itu kemudian terpecah dan jatuh dalam kekuasaan Imperium Romawi. Oleh sebab itu, sedikit banyak kebudayaan Yunani mempengaruhi Romawi, sekalipun ada sejumlah perbedaan di antara keduanya. Terus ada pendapat juga atau pemikiran ideologi dari Lucretius. Ahli kenegaraan ini mengikuti pola pikir Epicurus, pemikir Yunani murid dari Aristoteles yang memperkenalkan filsafat individualisme. Menurut Lucretius, manusia hidup tidak dalam suatu masyarakat, akan tetapi mempertahankan diri dengan ketersediaan pangan dan sandang yang ada di muka bumi ini. Karena perasaan dengan kepentingan yang sama, manusia berkelompok untuk formasi suatu komunitas yang lebih besar melalui suatu perjanjian. Namun komunitas ini mudah pecah belah karena rebutan tambang emas yang memaksa pemikiran untuk membuat suatu aturan. Terus di masa selanjutnya yaitu adalah masa Aufklärung. Menurut John Locke, masa ini perang saudara yang berkecamuk di Inggris membuat John Locke harus hidup dalam
pengungsian di Prancis dan Belanda pada tahun 1683 sampai dengan 1689. John Locke mengambil jarak dari ajaran hukum alam dan Hobbes serta mengambil sikap yang liberal. Dalam pandangan John Locke, keadaan alamiah saat individu belum memformasi negara bukanlah keadaan kacau, melainkan keadaan dalam suasana yang tertib. Seperti itu. Terus masa selanjutnya yaitu teori kekuatan. Di teori kekuatan ini berbasis kepada pendapat bahwa kekuasaan muncul karena adanya keunggulan kekuatan seorang yang lain. Jika mereka berada di alam bebas, maka mereka akan hidup sendiri-sendiri. Dan ketika bertemu yang lebih kuat akan menaklukkan yang lemah. Jadi artinya yaitu adalah keunggulan fisik dapat digunakan untuk menguasai orang lain guna kepentingan si kuat, demi kepentingan sendiri, artinya seperti itu tadi, ataupun untuk kepentingan bersama di bawah perintah si kuat tadi. Dalam ketatanegaraan modern, orang kuat dapat diartikan sebagai orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan, seperti itu. Terus di masa selanjutnya yaitu adalah masa positivisme. Positivisme adalah aliran pemikiran yang bekerja berdasarkan empirisme. Dalam upaya untuk merespon keterbatasan diperlihatkan oleh filsaf spekulatif seperti yang diperlihatkan oleh Immanuel Kant. Serta pemikiran dari Hans Kelsen juga ada di sini, yaitu negara merupakan suatu tertib hukum yang muncul karena diciptakannya peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang di dalam masyarakat ini atau negara ini harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Peraturan-peraturan hukum itu berlaku mengikat, artinya bahwa setiap orang harus menaatinya, yaitu sifatnya memaksa, seperti itu. Jadi negara adalah suatu tertib hukum yang memaksa tanpa terkecuali. Terus di masa selanjutnya atau teori selanjutnya yaitu adalah teori modern. Gugus di masa ini berpendapat bahwasanya teori modern ini mengatakan bahwa negara adalah suatu kenyataan. Negara terikat waktu, keadaan, dan tempat. Oleh sebab itu, teori modern ini lebih condong kepada hukum tata negara karena membicarakan negara sebagai kenyataan yang ada. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.